Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba membuat simulasi IoT, eh, di mana konsepnya kita bisa lihat di sini, ya. Jadi eh, eh, udara yang dikeluarkan oleh kendaraan, yaitu berupa CO2, ya, ditangkap oleh sensor karbon dioksida detektor ini, ya, maka si sensor akan mengirimkan datanya ke switch, lalu switch ini akan mengirimkan data ke eh, komponen device garasi sama jendela, ya. Nanti kita bisa setting di sini di PC, ya, mengenai eh, melalui aplikasi, ya, berdasarkan jika kondisi CO2-nya di atas yang kita tentukan, maka si jendela dan si garasi akan terbuka. Namun jika kadar CO2-nya masih di bawah yang kita tentukan, maka kondisi jendela dan garasi itu tertutup, gitu ya. Tujuannya untuk ada sirkulasi udara, bisa mengeluarkan udara CO2 ini dari rumah kita, gitu ya. Oke, kita mulai saja mempraktikannya, teman-teman. Kita klik file, langsung kita klik pilih new. Ini no. Kita butuh beberapa komponen. Yang pertama yaitu server. Oh ya, server ini berfungsi untuk ini ya, eh, keamanan, ya, keamanan sistem supaya tidak sembarang orang bisa masuk ke eh, smart home yang kita buat, gitu ya, untuk mengidentifikasi tujuannya, ya, berdasarkan username dan password yang akan kita buat nanti gitu. Oke, ini sudah kita buat. Harus switch, kita butuh switch. Oke, sudah dapat. Lalu kita butuh ini, sorry, perangkatnya, yaitu jendela dan garasi. Oke, dan juga kita butuh mobil, dan oke, sensor karbon dioksida. Ini ya. Oke, kita akan coba mempraktekannya, dan kita hubungkan dulu, ya, hubungkan dengan copper strike ini kabelnya, hubungkan server dengan switch. Oke, kita hubungkan lagi PC dengan switch, kita hubungkan lagi jendela dengan switch, kita hubungkan lagi garasi dengan switch, kita hubungkan lagi sensor karbon dioksida ini dengan switch. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi, ya, teman-teman, konfigurasi IP address. Oke, kita langsung pilih ke PC dulu, langkah pertamanya, lalu kita bisa hmm, pilih ke config, ya, lalu kita pilih ke fast Ethernet. Nah, posisikan, kita checklist di bagian IP configuration ini, yaitu DHCP, ya. Kita tunggu beberapa saat untuk mendapatkan IP address-nya. Oke, kita sudah dapat IP address-nya. Kita bisa catat 169. Oke, 254.109.57. 254 10957. 109.9.57. Oke, ini IP PC, ya. Oke. 169.254.
109.57. Oke, kita akan beri IP juga ke server ya, cuman akhirannya berbeda. Kita bikin, klik aja server, lalu config, lalu pilih fast Ethernet. Oke, kita copy ini dulu. Oke, lalu kita pilih fast Ethernet, lalu kita masukkan, pastekan di sini, lalu hapus angka belakangnya menjadi 1 ya. Oke, subnet masknya kita defaultkan ya menjadi seperti ini. Oke, saya rasa ini kayaknya sudah cukup. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memberikan IP juga ke, sorry, mana lagi, nggak ada, nggak ada, ini aman, ini aman. Oke, nah di sini kita kasih nama dulu deh, jendela, lalu kita kasih nama ini garasi, lalu kita kasih nama ini CO2. Oke. Oke, kita kasih IP, klik win jendelanya, lalu konfigurasi, setting. Nah, ini klik remote server ya, teman-teman. Kita kasih IP 1 sudah, berarti 2 yang belum. Lalu kita kasih username dan password ya, teman-teman. Username-nya di sini eh, admin. Nah, di sini IoT 123. Oke, kita coba klik connect. Lalu kita ke fast Ethernet. Hmm, oh sorry, ini server ya, IP servernya. Belakangnya 1 untuk server. Untuk fast Ethernetnya kita kasih 2 di sini. Oke, subnet mask sudah. Oke, oke. Kita lakukan hal yang sama untuk garasi dan CO2 ya. Oke, nah, remote server. Ini masuk ke server, hubungkan. Kata kasih username ya. IoT 123, klik connect, pas Ethernet. Nah ini 1, 2, 3 berarti di sini. Oke, kita sudah dapat ini 2 ya. Ini 2, 2, 3, 4 berarti di sini. Oke, kita kasih remote server. Semuanya admin IoT 123. Pas Ethernet ini 4. Oke, sudah. Oke, langkah selanjutnya kita akan eh, masuk ke PC ya, masuk ke PC, lalu ke masuk ke PC, oh sorry bukan ke PC, ke server, lalu ke service. Nah ini kita posisikan ke on ya, service IoT on. Nah kita akan coba setting membuat username dan password baru. Oke, kita masuk ke sini, ke PC lagi, lalu kita ke web browser. Nah, ketikkan IP server, lalu klik go. Nah, lalu kita buat ini ya, username dan password baru yang tadi kita sudah setting, admin IoT 123. Gitu bang, IoT 123. Klik, oke. Kita sudah bikin ininya, ini tampilannya device belum muncul ya, jendela belum muncul, garasi belum muncul, dan karbon dioksida detektor juga belum muncul. Nah, kita konekkan ulang. Oke, kita connect ulang. Kita klik connect. Oke, sudah. Kita klik connect lagi. Oke, sudah. Kita klik connect lagi.
Oke, sudah. Kita masuk lagi ke PC, ke browser. Kita ketikkan IP server. Oke, lalu masukkan username dan password. Nah, muncul ya. Oke, kita sudah muncul. Jendela sudah terhubung dengan server dan PC. Garasi sudah terhubung dan karbon dioksidanya juga sudah terhubung. Nah, ini kalau kita secara controlling manualnya seperti ini, teman-teman. Jendela bisa terbuka, garasi juga bisa terbuka. Oke, kita bikin suatu kondisi di mana kita tanpa ada proses klik-klik ini ya. Ya, kita nggak perlu lagi proses ini dengan mengatur kondisi si ini ya, si karbon dioksidanya. Oke, dengan klik kondisi bagian menu ini, lalu kita tambah add, gitu ya. Lalu kita kasih nama jendela terbuka. Jendela akan terbuka pada saat CO2, sensor CO2 menerima eh, karbon dioksidanya berada di level lebih dari misalkan berapa ya, 3 misalkan, level 3. Oke, nah maka kondisinya jendela akan terbuka ya, true. Oke, klik OK, lalu kita tambahkan lagi di sini jendela akan tertutup di saat CO2 menerima uh, karbon CO2 pada level kurang dari 2. Nah, di saat CO2 kurang dari 2 levelnya, maka jendela terhubung, posisinya tertutup, jendelanya menutup sendiri gitu. Oke, lalu kita bisa kondisikan lagi yang tadi garasi ya, garasi terbuka di saat CO2 diterima oleh si sensor berada di level lebih dari 3, maka garasi akan terbuka. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita setting garasi akan tertutup pada saat CO2 menerima karbon dioksida CO2 berada di level kurang dari 2. Maka garasi akan tertutup. Oke, true false true false. Oke. Kita sudah membuat kondisinya. Oke. Nah, kondisi sensor karbon dioksida berada di 0,036 ya, teman-teman. Oke, ini kayaknya kita perlu setting ulang deh supaya lebih cepat waktunya. Oke, kita kopikan waktu sensor ini, kita bikin kondisi ya, agak terlalu lama pada saat oke, pada kemana nih? Nah, muncul. Oke, kita edit deh. Kita edit di sini 0, oke, 0,0 jendela terbuka pada saat mesinnya menerima karbon dioksida di posisi 1 deh. Oke, 1.
Oke, jendela akan tertutup pada posisi ini aja. Oke, begitu juga dengan garasi. Garasi akan terbuka pada posisi 0,136 dan garasi akan tertutup pada posisi 0,036. Oke, nah, ke home. Oke, kita akan coba menyalakan mobilnya ya dengan cara klik ALT pada keyboard kalian, lalu satu barengan klik juga mouse-nya. Klik ALT, klik mouse. Nah, muncul ya udara karbon dioksida dari kendaraan. Maka kita bisa pantau. Oke, tadi nol, udah muncul loh ya hasilnya. Jendela terbuka dan garasi tertutup. Oke, kita posisikan eh, garasi akan terbuka, tertutup kembali. Kita klik lagi. Oke, oke, kita cek di sini kondisinya terus menurun ya, teman-teman. Nah, sudah tertutup. Nah, itu mungkin yang bisa saya simulasikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.